Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putrianti, NIM 2105040020 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis putusan tentang kasus jaminan fidusia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang. Berikut penjelasan analisis putusan jaminan fidusia. Pembatalan sita eksekusi jaminan fidusia oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 869K PDT Sus BPSK 2019. Duduk perkara. Majelis BPSK dalam putusannya menyatakan bahwa PT Toyota Astra Financial Service telah melanggar hak konsumen karena telah mengambil secara sepihak kendaraan yang merupakan objek fidusia berupa satu unit mobil, yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Objek perkara, pembelian benda bergerak dalam hal ini terhadap kendaraan beroda 4, yaitu mobil Toyota Calya model B40GM-T00, nomor polisi BK 1178EM tahun 2017, berwarna putih, nomor rangka MH KA6GJ6JHJ045747, nomor mesin 3NRH124658, diambil secara paksa yang telah dilakukan oleh pihak PT Toyota Astra Financial Service, yang selanjutnya Majelis BPSK menganggap hal tersebut adalah perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Kasus ini berawal dari sebuah kontrak perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan dan disepakati bersama antara PT Toyota Astra Financial Service dengan saudara Aidil Triyanda atas satu unit kendaraan Toyota Calya model B40GM-T00, nomor polisi BK 1178EM tahun 2017, berwarna putih, nomor rangka MH KA6GJ6JHJ045747, nomor mesin 3NRH124658, dengan cara diangsur selama 60 bulan yang telah dituangkan ke dalam perjanjian pembiayaan nomor 171594241 pada tanggal 24 Juli 2017. Hal ini menjadikannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Diperlukan 4 syarat, yakni yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, yang ketiga, adanya hal tertentu, yang keempat, karena sebab yang halal. Syarat pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri memiliki arti persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi paksaan, penipuan, kekeliruan, dan penyalahgunaan keadaan. Dalam hal perjanjian pembiayaan pada kasus ini, dapat diketahui bahwa unsur nomor 1 dalam pasal 1320 KUH Perdata atau sepakat mereka mengikatkan diri sudah terpenuhi sehubungan dengan kedua belah pihak telah saling mengikatkan dirinya ke dalam sebuah perjanjian yang tertuang pada perjanjian pembiayaan nomor 171594241. Syarat kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni pertama, orang yang belum dewasa, kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan atau seperti gila, dungu, lemah akal, atau pemboros, dan ketiga, perempuan dalam pernikahan
atau setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2, maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum. Dengan kata lain, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun, atau Pasal 330 KUH Perdata. Unsur nomor 2 Pasal 1320 KUH Perdata pun sudah terpenuhi, mengingat kedua belah pihak baik PT Toyota Astra Financial Service atau kreditor maupun saudara Aidil Triyanda atau debitor merupakan subjek hukum yang telah memenuhi persyaratan kecakapan hukum sebagaimana dimaksud pada saat membuat perjanjian pembiayaan nomor 17159424112. Syarat ketiga, adanya hal tertentu dalam pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Syarat keempat, sebab yang halal. Kata sebab di sini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian tersebut. Menurut pasal 1335 Junto 1337 KUH Perdata, bahwa suatu kausal dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Jika dilihat dari perjanjian pembiayaan nomor 17159424112, syarat-syarat nomor 3 dan 4 juga sudah terpenuhi. Hal ini dikarenakan pokok perjanjian yaitu satu unit kendaraan Toyota Calya model B40G M-T00, nomor polisi BK1178 EM tahun 2017, berwarna putih, nomor rangka MHKA6G J6JHJ 045747, nomor mesin 3NR H124658, dan tujuan serta isi perjanjian yang jelas mengandung sebab yang halal. Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan nomor 17159424112 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Analisis putusan hakim dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 869 K/PDT Sus BPSK/2019. Dengan sahnya perjanjian pembiayaan antara PT Toyota Astra Financial Service dengan Aidil Triyanda, dapat disimpulkan bahwa segala isi dari perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama tersebut telah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya, yang berdasar pada asas kebebasan berkontrak dan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan adanya hubungan hukum antara PT Toyota Astra Financial Service dengan Aidil Triyanda terkait dengan perjanjian pembiayaan atas sebuah mobil telah disepakati apabila terjadi suatu sengketa dalam proses pelaksana pembayaran satu unit kendaraan Toyota Calya model B40G M-T00, nomor polisi BK1178 EM tahun 2017. Berwarna putih, nomor rangka MHKA6G J6JHJ 045747, nomor mesin 3NR H124658 dengan cara diangsur selama 60 bulan tersebut. Maka, dalam hal ini merupakan sengketa atas dasar perbuatan cedera janji atau wan prestasi sehingga haruslah diselesaikan di pengadilan negeri. Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung meninjau terlebih dahulu mengenai kewenangan BPSK dalam memeriksa dan memutuskan perkara nomor 506/PDT Sus BPSK/2018 PN Medan tanggal 14 Agustus 2018, yang dimana Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen atau BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini dikarenakan menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah mengenai perkara cedera janji wan prestasi, yang mana hal ini adalah secara absolut merupakan kewenangan dari peradilan umum atau pengadilan negeri dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung ini didasarkan pada timbulnya hubungan hukum di antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan, yang mana dalam hal ini adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan antara para pihak, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perkara perdata, yang mana perjanjian yang timbul sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan isinya, maka pihak yang melanggar tersebut dapat digugat dengan gugatan wan prestasi. Perselisihan yang terjadi antara PT Toyota Astra Finansial dengan saudara Aidil Trianda menimbulkan ketidakadilan karena pasalnya debitur sendiri telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertulis di dalam perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan teori keadilan distributif yang dipelopori oleh Thomas Hobbes bahwa keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, yang mana dalam hal ini debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga kreditur mengalami kerugian. Keadilan ini barulah dapat tercapai jika sudah terdapat kata sepakat antara para pihak dan telah melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kesimpulan, Hakim Arbiter dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pihak kreditur telah secara sah secara hukum melanggar peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen terkait dengan pengambilan kembali satu unit kendaraan berupa mobil yang menjadi objek jaminan sengketa antara PT Toyota Financial Service dengan saudara Aidil Trianda, yang mana pada intinya pengambilan kembali kendaraan tersebut dimaksudkan oleh kreditor untuk nantinya dijual kembali kendaraan tersebut guna melunasi hutang dari termohon keberatan. Kemudian, menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dikarenakan menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah mengenai perkara cedera janji atau wan prestasi, yang mana hal ini adalah secara absolut merupakan kewenangan dari peradilan umum atau pengadilan negeri dan bukan merupakan kewenangan BPSK. Demikianlah penjelasan analisis putusan kasus tentang jaminan fidusia. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.